Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, apa kabar kawan pajak bela semua? Selamat datang di podcast Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kebijakan UMKM di era Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Karena kita ketahui ya, pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu telah disahkan undang-undang terkait dengan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana salah satunya mengatur klaster tentang pajak penghasilan. Nah, sebelum kita masuk di bagian aspek pajaknya, kita harus mengetahui dulu ketentuan yang mengatur tentang UMKM. Nah, jadi terkait dengan UMKM ini diatur terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ya, tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi pada peraturan pemerintah tersebut itu diatur tentang kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ada dua kriteria yang diatur di situ, yaitu terkait dengan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Nah, kriteria terkait dengan modal usaha itu ditentukan untuk menentukan kategori klasifikasi pengusaha pada saat pendirian, seperti itu. Nah, jadi di sini diberikan batasan modal sebesar apakah yang masuk dalam kriteria mikro, kecil, dan menengah. Nah, berdasarkan PP nomor 7 ini diatur bahwa usaha mikro tersebut itu batasan modalnya adalah sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti itu. Lalu untuk usaha kecil, kriteria usaha kecil itu batasan modalnya adalah lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk usaha menengah itu batasan modal usaha awalnya adalah lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, tapi batasan tersebut tidak termasuk nilai dari tanah dan atau bangunan tempat usaha. Seperti itu. Nah, kriteria kedua ini terkait dengan omset penjualan dalam setahun. Nah, ini diberikan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengetahui terkait dan batasan pemberian bantuan seperti itu. Nah, untuk kriteria hasil penjualan tahunan berdasarkan PP 7 ini diketahui bahwa untuk usaha mikro adalah mereka yang memiliki hasil penjualan dalam setahun tersebut paling banyak sampai dengan 2 miliar rupiah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kawan pajak bela memiliki penjualan dalam satu tahun sampai dengan 2 miliar rupiah, itu masih masuk dalam kriteria mikro. Sedangkan untuk usaha kecil itu batasan penjualannya adalah lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar rupiah. Sedangkan untuk usaha menengah itu adalah bagi mereka yang memiliki hasil penjualan lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Seperti itu. Nah, itulah hal-hal terkait dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 yang mengatur tentang UMKM. Nah, kita coba masuk ke aspek perpajakan. Di dalam aspek perpajakan, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, di situ mengatur tentang wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu. Nah, peredaran usaha tertentu tersebut batasannya adalah sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sandingkan antara PP 23 dengan PP nomor 7 tahun 2021, kita ketahui bahwa batasan omset 4,8 miliar tersebut itu masih masuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil. Jadi apabila kita melihat batasan omset usaha menengah di peraturan terbaru, ternyata sudah tidak termasuk dalam kelompok sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018. Seperti itu. Nah, terkait dengan PP 23 tahun 2018, yaitu bagi wajib pajak yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun, mereka diberikan pilihan. Apakah mereka ingin menghitung sesuai dengan ketentuan PP 23 atau menggunakan tarif pajak umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPH.
Di mana bagi wajib pajak orang pribadi dia dikenakan tarif pajak progresif seperti itu ya. Atau kalau dia wajib pajak badan maka tarifnya yang tetap seperti itu. Nah, jadi dikembalikan lagi kepada wajib pajak, silakan memilih manakah yang lebih cocok terkait dengan kegiatan usaha dia. Jika kita menghitung menggunakan PP23, maka dikenakan tarif sebesar 0,5% dari omset. Tapi kalau misalnya kita menghitung menggunakan tarif pasal 17, tarif umum Undang-Undang PPh, maka akan dikenakan tarif progresif bagi wajib pajak orang pribadi dari penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan netonya. Berarti penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, seperti itu. Nah, terkait dengan kewajiban perpajakan, sama seperti usaha yang lain, dibagi menjadi 4 golongan, 4 kegiatan. Yang pertama adalah mendaftar atau update data apabila sudah terdaftar dan ternyata terdapat perubahan identitas seperti itu atau perubahan data. Lalu kewajiban kedua adalah menghitung kewajiban perpajakannya yang dilakukan secara bulanan maupun tahunan. Yang ketiga adalah menyetor hasil perhitungan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah melaporkan kegiatan hasil perhitungan dan yang telah disetorkan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan melakukan pendaftaran. Nah, ini diperuntukkan bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Maka apabila telah memenuhi persyaratan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, apa sih NPWP itu? NPWP berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi, fungsi NPWP tersebut bukanlah sebagai sarana untuk mengajukan pinjaman ke bank. Seperti itu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi, fungsi NPWP adalah sarana untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Nah, dalam hal wajib pajak mengalami perubahan tempat tinggal atau tempat kedudukan, maka NPWP tersebut akan diajukan proses pemindahan data seperti atau melakukan update data. Nah, tetapi nomor NPWP tersebut tidak akan mengalami perubahan. Nah, berdasarkan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ini diatur bahwa bagi wajib pajak orang pribadi, NIK yang terdapat pada KTP itu akan digunakan sebagai NPWP dalam hal wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya seperti itu. Berarti warga negara tersebut atau penduduk tersebut telah memiliki penghasilan di atas batasan yang ditentukan atau telah memenuhi persyaratan berdasarkan yang diatur dalam undang-undang seperti itu. Nah, jadi kedepannya adalah bukan lagi istilahnya adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, tetapi adalah permohonan untuk pengaktifasian NIK untuk kepentingan perpajakan seperti itu. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam hal wajib pajak mengalami perubahan data seperti perubahan alamat, tetapi masih dalam satu lingkup wilayah kerja KPP ya, atau juga perubahan jenis kegiatan, maka wajib pajak harus melakukan perubahan data menggunakan formulir yang ada di kantor pajak seperti itu, atau bisa juga formulir tersebut di-download ya dari website kami di www.pajak.go.id seperti itu. Nah, nanti lihat aja di bagian formulir itu bisa di-download. Nah, itu terkait dengan kewajiban pendaftaran dan update data ya. Lalu kewajiban kedua adalah menghitung kewajiban perpajakannya. Nah, tadi di awal kita sudah menyinggung bahwa wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018 dia memiliki batasan omset sampai dengan 4,8 miliar. Berarti kalau misalnya diatur dalam PP 7 tahun 2021, maka dia masih masuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil saja. Jadi usaha menengah sudah tidak termasuk lagi dalam kriteria PP 23 ini. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi
yang memiliki omset sampai dengan 500 juta itu, dan dia juga memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan PP 23 tahun 2018, maka ada batasan omset tidak kena pajak, yaitu sampai dengan 500 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kita memiliki omset belum melebihi 500 juta, berarti tidak ada kewajiban perpajakan yang harus disetor ke negara, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sudah lebih dari 500 juta, maka atas selisih lebih itulah mulai diperhitungkan pengenaan pajaknya. Jadi dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia telah melebihi 4,8 miliar, maka penghitungan menggunakan tarif umum itu mulai berlaku di tahun pajak berikutnya. Jadi tahun berjalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Perubahan ketentuan dia menggunakan tarif umum itu baru dilakukan di tahun pajak berikutnya, bukan pada saat dia telah melebihi batasan 4,8 miliar. Nah, apabila wajib pajak memilih untuk menggunakan tarif umum, maka penghitungan pajaknya bukan dari omset, tapi dari penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan bersihnya ya. Penghasilan bersih berarti kalau misalnya dia menggunakan pembukuan, berarti dari penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Lalu kalau misalnya dia orang pribadi, maka dikurangi lagi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Seperti itu. Nah, setelah diketahui penghasilan kena pajak, barulah dimasukkan dalam tarif progresif tersebut, lalu dihitung ya sesuai dengan tarif progresif. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan? Jika wajib pajak badan yang omsetnya tidak lebih 4,8 miliar, dia sama seperti orang pribadi, dia boleh memilih apakah akan menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018 atau menggunakan tarif umum, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan PP 23, batasan terkait dengan omset tidak kena pajak sebesar 500 juta itu tidak mendapat dia fasilitas tersebut, karena itu diperuntukkan hanya bagi wajib pajak orang pribadi saja. Nah, bagi wajib pajak badan, dia mendapat fasilitas apabila dia menggunakan tarif umum, di mana berdasarkan pasal 31E Undang-Undang PPH, bagi wajib pajak badan yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, maka ada potongan tarif sebesar 50%. Undang-undang yang terakhir, Undang-Undang HPP, diatur bahwa tarif PPh badan adalah sebesar 22%. Jadi jika wajib pajak dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar, dia memilih menggunakan tarif umum, maka tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 11%, yaitu 50% dari tarif PPh badan, yang itu sebesar 22%. Gitu ya. Jadi kemudian bagi wajib pajak badan itu malah ada apabila dia memilih untuk menggunakan tarif umum. Karena dia di situ berdasarkan pasal 31E, dia akan mendapatkan fasilitas potongan tarif sebesar 50%. Nah, kembali lagi berdasarkan PP 23 tahun 2018. Bagi wajib pajak badan ini dibatasi hanya 4 bentuk badan usaha. Yaitu yang pertama adalah koperasi, kedua adalah persekutuan komanditer CV ya, yang ketiga firma, dan keempat adalah perseroan terbatas. Jadi untuk badan usaha, selain dari 4 bentuk yang saya sebutkan tadi, itu tidak dapat menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, atau dia dikenakan tarif 0,5% tersebut. Nah, jadi selain 4 bentuk badan tersebut, dia harus menghitung kewajiban perpajakannya menggunakan tarif umum. Nah, selanjutnya adalah tentang jangka waktu penggunaan tarif. Jadi tarif PP 23 tahun 2018 ini diberikan jangka waktu. Bagi wajib pajak orang pribadi, jangka waktu penggunaan tarif ini hanya boleh maksimal 7 tahun semenjak dia terdaftar atau semenjak PP 23 ini berlaku, yaitu tahun 2018, seperti itu. Jadi kalau misalnya kawan pajak bela baru terdaftar setelah tahun 2018, maka 7 tahunnya dihitung sejak kita terdaftar, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita terdaftar sebelum 2018, maka dihitung 7 tahunnya sejak tahun 2018. Yang berarti kalau misalnya orang pribadi ini berlaku sampai dengan tahun 2025. Itu bagi mereka yang terdaftar sebelum 2018 ya. Nah, yang kedua adalah jangka waktu 4 tahun itu bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi,
CV, persekutuan komunitar, dan firma. Nah, 3 bentuk badan ini jangka waktu pemanfaatan tarif PP23 ini adalah 4 tahun. 4 tahun ya. Dihitung mana lebih dulu antara dia terdaftar atau berlakunya PP ini. PP ini kan berlaku tahun 2018 ya. Berarti kalau misalnya dia terdaftar sebelum 2018, ini berakhir 2018, 19, 20, 21. Nah, berarti terakhir bisa dimanfaatkan adalah tahun 2021 kemarin seperti itu. Nah, jadi untuk kewajiban tahun pajak 2022 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum 2018 dia wajib menggunakan tarif umum seperti itu. Sedangkan bagi wajib pajak baru dia boleh memilih apakah selama 4 tahun ini akan menggunakan tarif PP23 atau menggunakan tarif umum. Tuh. Lalu yang ketiga adalah jangka waktu 3 tahun. Ini bagi wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas seperti itu. Sama kebijakannya seperti yang orang pribadi atau wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV atau firma seperti itu ya. Jadi untuk saat ini bagi wajib pajak badan yang telah terdaftar sebelum tahun 2018 berarti sudah harus menggunakan penghitungan PPh-nya berdasarkan undang-undang PPh tarif pasal 17 seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga batasan tentang objek pajak yang tidak dapat dihitung menggunakan PP23 ini. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas ini ada beberapa contoh ya. Misalnya dia seorang notaris, dokter seperti itu, pengacara, aktuaris, akuntan. Nah, itu dia termasuk dalam kriteria tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Juga termasuk dalamnya adalah olahragawan, pengarang buku, peneliti. Nah, itu juga termasuk dalam kriteria pekerjaan bebas. Jadi mereka atas penghasilan yang mereka dapatkan itu tidak bisa dihitung menggunakan PP23. Lalu yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang dan telah dibayarkan di luar negeri seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersendiri. Yang ketiga adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan tersebut memang bukan objek pajak, maka dia tidak perlu dihitung menggunakan PP23 ini. Seperti itu. Nah, terkait dengan tata cara penghitungan, bagi wajib pajak orang pribadi yang menghitung menggunakan PP23 ini, maka boleh membuat pencatatan. Sedangkan bagi wajib pajak badan tetap harus membuat pembukuan, laporan keuangan ya, minimal neraca dan laporan rugi laba seperti itu. Nah, tadi kita membahas tentang kewajiban penghitungan. Lalu yang ketiga adalah kewajiban penyetoran. Jadi setelah kawan pajak bela menghitung kewajiban perpajakannya, baik itu secara bulanan menggunakan tarif PP23 0,5% dari omset. Nah, setelah kita mengetahui besaran kewajiban kita wajib menyetorkan ke kas negara seperti itu. Jadi pajak yang disetorkan tersebut harus disetorkan ke kas negara. Nah, terkait dengan penyetoran tersebut, maka terlebih dahulu kita membuat kode billing. Nah, pembuatan kode billing ini bisa dilakukan secara mandiri. Kita mendaftarkan diri, mengajukan EVIN terlebih dahulu ke kantor pajak terdaftar. Nah, setelah mendapatkan EVIN kita registrasi di DJP online. Nah, nanti setelah kita bisa akses, kita bisa membuat sendiri kode billing tersebut. Atau juga bisa datang ke KPP atau KP2KP untuk dibantu membuatkan kode billing tersebut. Nah, ada fasilitas bagi wajib pajak yang dikenakan PP23 ini. Dalam hal dia menyetorkan pajaknya melalui ATM, maka di situ nanti akan ada menu pembayaran khusus PP23. Jadi tidak perlu membuat kode billing terlebih dahulu, tapi membayarnya melalui ATM saja seperti itu ya. Nah, terkait dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran terkait dengan PP23 ini, dia menggunakan kode akun pajak 411128, sedangkan kode jenis setorannya adalah 420
seperti itu. Selanjutnya bagi kawan pajak bela yang melakukan transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut seperti instansi pemerintah, BUMN, BUMD atau wajib pajak badan. Nah, maka kalian dapat membuat surat keterangan atau suket ya. Nah, jadi dapat membuat itu sehingga pada saat pihak pemotong akan melakukan pemotongan pajaknya, maka tidak akan sebesar dengan tarif sesuai ketentuan. Yaitu misalnya terkait dengan pengadaan barang, misalnya itu kan tarif pasal 22 kan sebesar 1,5%, atau terkait dengan jasa atau sewa selain tanah bangunan ya, itu kan dipotong pasal 23 sebesar 2%. Nah, tetapi nanti akan dipotong sebesar 0,5% sesuai dengan tarif di PP 23 tahun 2018. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita bertransaksi dengan pihak pemotong pemungut, kita mengajukan suket supaya kita tidak mengalami kelebihan pembayaran seperti itu. Nah, kewajiban terakhir adalah kita melakukan pelaporan. Nah, jadi setelah kita melakukan perhitungan, penyetoran, terakhir kita melakukan pelaporan. Nah, terkait dengan kewajiban pelaporan ini, ada kewajiban pelaporan massa, yaitu secara bulanan. Nah, dalam hal kawan pajak bela melakukan penyetoran, maka pada tanggal itu juga sekaligus dianggap sebagai pelaporan. Jadi tidak memerlukan formulir khusus untuk pelaporan bulanannya. Jadi di tanggal kita melakukan pembayaran itu dianggap sekaligus dengan pelaporan. Nah, tapi di sini ada batas waktunya, yaitu tanggal 20. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembayaran melebihi tanggal 20, berarti kita mengalami keterlambatan pelaporan. Nah, seperti halnya batasan untuk keterlambatan store. Nah, kewajiban penyetoran bulanan tadi itu adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal kita terlambat atau menyetor lebih dari tanggal 15, maka akan dikenakan sanksi administrasi seperti itu dan akan ditagihkan menggunakan surat tagihan pajak. Nah, kalau misalnya kita terlambat setor, sanksi administrasi adalah ada tarif persentasenya ya. Itu akan ditetapkan setiap bulannya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk keterlambatan lapor, sanksi administrasinya berdasarkan pasal 7 Undang-Undang KUP, yaitu sebesar 100.000. Tapi tidak akumulasi ya, berapa bulan dia terlambat dikalikan bulan tersebut, tidak. Jadi sekali kita terlambat maka akan dikenakan sanksi besar 100.000. Nah, jadi kalau misalnya kita terlambat setor dan lapor, berarti nanti 100.000 ditambahkan persentase keterlambatan kekurangan setor tersebut dan keterlambatan store seperti itu. Nah, itu terkait dengan kewajiban lapor bulanan. Lalu ada kewajiban kedua lapor, yaitu SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini dapat dilakukan secara manual atau juga dilakukan secara online melalui e-filing. Dalam hal kawan pajak bela sudah pernah melakukan pelaporan secara e-filing, maka tidak dapat kembali menggunakan laporan secara manual. Jadi selanjutnya harus secara online terus seperti itu ya. Nah, terkait dengan pelaporan ini batas waktunya adalah 3 bulan sejak tahun pajak berakhir. Nah, tahun pajak itu ya adalah tahun kalender ya. Secara umum dia adalah tahun kalender, berarti Januari sampai dengan Desember. Berarti 3 bulan adalah akhir Maret. Jadi biasanya kita kenal batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret seperti itu. Dalam hal kita melakukan pelaporan lebih dari tanggal 31 Maret, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 seperti itu. Sedangkan bagi wajib pajak badan, batas waktunya adalah 4 bulan sejak tahun pajak berakhir seperti itu. Karena umumnya adalah tahun pajak adalah tahun kalender, maka 4 bulan tersebut berakhir pada tanggal 30 April. Apabila terlambat bagi wajib pajak badan, sanksinya adalah sebesar 1 juta. Terkait dengan denda-denda yang ada tersebut, itu kita bayarkan setelah kita menerima surat tagihan pajak seperti itu. Jadi apabila kita hubungkan antara PP 7 tahun 2021 dengan PP 23 tahun 2018 serta Undang-Undang HPP, maka kita bisa mengetahui bahwa batasan peredaran usaha tertentu dalam PP 23 tersebut sebesar 4,8 miliar itu masih masuk dalam kelompok usaha mikro dan kecil. Karena di PP 7 disebutkan usaha mikro itu penjualannya sampai dengan 2 miliar. Sedangkan usaha kecil itu omset dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Seperti itu. Jadi usaha menengah sudah tidak termasuk lagi pengenaan penghitungan kewajiban perpajakannya menggunakan PP 23 seperti itu. Nah, apabila kita hubungkan dengan Undang-Undang HPP, maka bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan penghitungannya menggunakan PP 23 tahun 2018, maka dia ada batasan omset tidak kena pajak sampai dengan 500 juta.
Jadi apabila penjualannya belum lebih 500 juta, maka tidak ada pembayaran pajak 0,5% yang harus dilakukan. Tapi setelah melebihi, baru atas kelebihan tersebutlah diperhitungkan pajak 0,5%-nya. Seperti itu. Dan semenjak berlakunya undang-undang HPP, maka NIK yang kita miliki di KTP itu nanti akan dipergunakan sebagai NPWP, seperti itu. Oke, demikian episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk mendapatkan info terkini terkait dengan ketentuan perpajakan. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.